Handphone mas, ya mas, yang tinggi-tinggi yuk. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Yang pertama kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan pers, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, kita telah mendengar bersama keputusan atas eksepsi yang saya ajukan dan juga penasihat hukum sampaikan, dan terhadap keputusan yang diambil kami hormati sepenuhnya. Karena sejak awal ketika kami mengajukan eksepsi, ini merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh terdakwa, dan juga ini sangat penting sebagai bagian dari pendidikan politik kepada rakyat untuk melihat bagaimana seluruh aspek-aspek hukum yang seharusnya berkeadilan. Tadi oleh Majelis Hakim ditegaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek material akan dilakukan di dalam pemeriksaan pokok perkara, dan saya bersama penasihat hukum siap, dan keputusan hari ini tidak akan mengurangi sedikit pun suatu semangat, suatu tekad untuk mewujudkan keadilan. Karena Indonesia tanpa keadilan di dalam sistem hukum yang dibangun, sama saja juga tidak ada suatu penghormatan terhadap kemanusiaan. Membiarkan berbagai ketidakadilan yang terjadi sama saja dengan membunuh masa depan. Kami tetap berada pada keyakinan bahwa berbagai persoalan yang ditujukan kepada saya ini adalah suatu persoalan yang dipaksakan, suatu proses daur ulang, tetapi pemeriksaan pokok perkara itulah yang akan membuktikan. Kami mohon doa restunya. Terima kasih. Selanjutnya silakan pada penasihat hukum. Ya, teman-teman, dalam hal ini kami sudah sampaikan eksepsi kami, keberatan kami. Yang pertama adalah kasus ini sudah pernah disidangkan dan sudah ingkrah tahun 2020. Kami melihat ini adalah daur ulang. Yang kedua, perlu kita sampaikan bahwa uang yang dipakai itu dari Harun Masiku, itu sudah pernah dipersidangkan. Kemudian terkait dengan obstruction of justice, yang pertama handphone saudara Kusnadi itu ada di penyidik, disita tanggal 10 Juni. Jadi tidak ada namanya perintangan penyidikan atau penghilangan alat bukti. Bicara soal kejadian 8 Januari 2020, saudara Hasan, bahwa yang menelpon pada saudara Hasan itu bukan Mas Hasto Kristianto, itu sudah dipersidangkan. Jadi menurut kami hal ini adalah daur ulang dan fakta persidangan sudah pernah diuji di 2020 dan sudah ingkrah. Kawan-kawan, perlu kita sampaikan bahwa ini adalah kasus politik. Kami melihat bahwa hari ini saja ada demo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut agar Pak Hasto divonis, diadili. Saya sampai mendapatkan broadcast dari teman bahwa ini digerakkan oleh aksi yang meminta supaya memakai alma mater dan non alma mater. Di sini ada biayanya 40.000 dan 45.000. Artinya apa, teman-teman? Ada yang menggerakkan, ada yang punya kepentingan agar Pak Hasto Kristianto ini diadili. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa kasus ini adalah kasus politik, kawan-kawan. Ini adalah upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan menarget Pak Hasto Kristianto, karena Pak Hasto Kristianto sampai saat ini masih sebagai sekjen PDI Perjuangan. Jadi perlu kita ketahui kepada kawan-kawan bahwa ini adalah kasus politik dan Mas Hasto adalah tahanan politik. Hukum kita hormati, hukum harus kita jalani sesuai dengan asas penegakan hukum yang fair, yang berjalan dengan baik. Tetapi hukum tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik, apalagi kepentingan mantan penguasa yang masih punya hasrat untuk menguasai republik ini. Kawan-kawan, kita mohon dukungannya, kita akan kawal proses ini sampai berjalan baik. Kita hormati pengadilan, kita hormati hakim yang sudah berjalan persidangan hari ini dengan lancar. Terima kasih teman-teman. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Apa yang mau ditunggu dari pihak kuasa hukum saat pembuktian pemeriksaan saksi-saksi di sidang berikutnya, Bang? Tentunya kan kami sampaikan bahwa saksi-saksi ini sudah pernah diuji di persidangan tahun 2020 dan sudah ingkrah. Ya, oke.
teman-teman, ada kesaksian saudara Tio yang di pra-peradilan kita sudah uji bahwa dia dipaksa untuk merubah BAP-nya oleh namanya penyidik AKBP Rosa. Nah, ini adalah penyelundupan hukum. Ini ada permainan hukum. Dan ini adalah ketika saudara Kusnadi dirampas handphonenya, itu dengan menyamar, menggeledah tanpa ada surat, bukan sebagai saksi atau sebagai tersangka. Ini adalah penyelundupan hukum, kawan, teman-teman. Jadi siapa yang punya kepentingan? Oke, nanti kita tunggu pembuktiannya, saksi-saksi kita akan uji bersama. Kita mohon dukungan dari publik bahwa penegakan hukum harus berjalan lancar, sehingga saat-saat ini kita tahu ekonomi kita sedang lemah. Investor semua kabur karena kami melihat bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini tidak berjalan dengan baik. Dan tidak ada kepastian hukum. Maka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini nanti kita akan uji bersama dan semoga ada keadilan untuk Mas Hasto dan ini menjadi contoh untuk kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Prof. Todung, kami persilakan. Oke, saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menambahkan saja beberapa hal. Kalau kita mendengar putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim, tentu kami kecewa dengan putusan sela. Kami mengharapkan bahwa eksepsi kami akan diterima, karena memang kasus ini tidak ada dasar hukumnya dan penuh dengan nuansa-nuansa politik. Jadi politisasi kasus ini begitu luar biasa. Nah, kalau kita membaca putusan, termasuk putusan sela, itu kan dimulai dengan kata apa? Demi ketuhanan, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan satu kalimat yang sangat sakral. Nah, apakah kita melihat itu dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam sebuah putusan? Ya. Kalau kita melihat proses penyidikan, penetapan tersangka P21 sampai pengadilan ini, kita melihat proses ini begitu cepat, begitu banyak sekali kejanggalan, sehingga kita tidak sulit untuk mengatakan bahwa banyak sekali politisasi dalam kasus ini. Apalagi kalau melihat pimpinan KPK, pada waktu itu adalah pimpinan KPK yang baru diangkat. Ya, belum lama ya diangkat. Apa memang tidak ada pekerjaan kasus korupsi yang lain yang harus dikerjakan? Kenapa mesti Hasto Kristianto yang kebetulan sekjen PDIP yang akan menghadapi Kongres PDIP dalam waktu dekat ini? Saya tidak tahu tanggal berapa, tapi tidak salah kalau publik menduga atau punya prasangka bahwa Hasto ini dibegal, dicekal untuk tidak boleh menjadi sekjen PDIP. Saya harus mengatakan ini karena saya melihat bahwa proses hukum dalam kasus Hasto Kristianto ini sangat banyak ya, kejanggalan-kejanggalan akibat tekanan-tekanan politik yang ada. Nah, hukum pidana itu untuk apa? Untuk mencari kebenaran substansial, kebenaran material. Ya, dua hal ini. Nah, tapi kan yang dipertontonkan kepada kita adalah kita ini ingin mencari kebenaran formal, bukan itu. Ya, tadi kita bicara mengenai saksi, tadi bicara mengenai dakwaan. Banyak sekali hal-hal yang menurut kita lemah dan cacat dalam dakwaan ini. Kenapa? Karena memang politisasi. Jadi pikiran kita sebetulnya bukan mencari kebenaran dalam proses-proses semacam ini yang saya lihat dari proses persidangan. Mindset kita itu udah mindset punitif. Ngerti punitif? Mindset menghukum. Bukan mindset mencari kebenaran material. Nah, inilah kelemahan dalam proses peradilan politik. Nah, karena ini proses peradilan politik, seharusnya pengadilan bersikap arif dan bijaksana menerima eksepsi kami dan menyatakan bahwa tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk meneruskan proses ini. Nah, ada satu prinsip lagi dalam disebut equality in arms. Equality in arms itu apa? Itu memberikan keadilan, fairness, justice kepada kedua belah pihak, baik penuntut umum maupun kuasa hukum. Nah, yang kita lihat penuntut umum yang punya waktu banyak sekali, termasuk memanggil saksi-saksi yang kebetulan orang KPK. Kita ini tidak dapat, kita ada deprivasi hak untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kita. Nah, ini tidak fair. Ini tidak fair sama sekali. Jadi ini hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi kalau kita ingin cek kebenaran material. Jadi menurut saya, ini cacat dan iklan yang buruk buat Indonesia. Karena dunia melihat Indonesia sebagai negara hukum, dan sebagai negara hukum kita tidak menegakkan hukum sesuai dengan due process of law, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan ini akan dicatat ya sebagai satu iklan yang jelek buat Indonesia untuk ya mengundang ya tadi disebut oleh Roni investor asing. Saya kira investor asing akan sangat galau, sangat gamang, sangat gundah kalau ingin melakukan investasi di Indonesia.
apalagi dalam keadaan ekonomi yang sangat mencemaskan hati kita. Mungkin itu sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semangat. Sama Bu Mega, Mas. Anak